kita ingin tahu betul, akhirnya kita mengecek di Twitter dan Telegram, dan itulah yang kita membuat laporan akun, salah satu akun media sosial ya, bermula dari pemerintahan, berkembang dari Twitter dan Telegram. Terhadap objek dari video itu kan diketahui kan seorang anak dari artis gitu ya, itu gimana bang harapannya bang? Harapan kita kan supaya jangan sampai ini berkembang luas ya, sehingga nanti ini akan merusak mental anak bangsa kita. Jadi kami sebagai pemerhati media sosial, kami sangat miris sekali melihat kejadian ini. Kami meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk perempuan dan anak, agar juga melihat kejadian-kejadian sekarang ini, sehingga terjadinya seks-seks bebas seperti ini yang dibuat di media sosial. Jadi ini harus kita inikan, dan juga kepada pihak kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya, di Skrimsus, agar perkara ini juga diperhatikan, menjadi atensi agar perkara ini segera, pelaku pembuat ini agar segera ditangkap. Untuk buktinya apa aja bang? Untuk bukti tadi kita sudah menyiapkan flash disk ya, termasuk screen picture. Jadi screen picture itu ada 5 lembar tadi kita sampaikan bukti-buktinya. Pasalnya yang kita inikan dugaan sementara pasal 27 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi gitu, di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bang, bisa dipertegas artinya di sini penyebar video bukan pemeran. Ya. Yang membuat ini medsos ini menyebar ini Menyebarkan video bermuatan asusila. ya, asusila dan pornografi. Kalau abang sendiri berarti di sini bukan berdiri sebagai kuasa hukum dari pemeran atau korban yang ada di Enggak, ini. kita tidak. Kita pemerhati media sosial aja. Ya, sudah komunikasi dengan pihak Korban. Kita enggak. Jadi urusan penyidikan yang penyidikan seperti apa? Tapi setelah ini ada niatan mau komunikasi dengan korban? Kalau ini menyangkut mereka. Ya, ini kan kembali ke mereka nanti seperti apa. Yang penting kami ini kan agar masyarakat Indonesia, khususnya medsos ini jangan asal buat konten-konten seperti ini lagi kan. Lebih berhati-hati, dan para pelaku pun lebih berhati-hati. Jangan setiap melakukan perbuatan asusila harus dilakukan dengan membuat video atau membuat hal-hal yang kurang baik dan tidak terpuji. Itu sangat disesalkan kami sebagai pemerhati media sosial. Bang, dari pemantauan abang, akun ini akan mengunggah secara utuh video yang berdurasi berapa menit atau hanya tangkapan Jadi layar aja? ini ada potongan belahan, nah itu disebarluaskan ke teman-teman lain. Artinya ini kita minta pihak khususnya di Skrimsus untuk menyelidiki perkara ini dalam hal penyelidikan. Potongan video itu hanya tangkapan video utuhnya. Video utuhnya kita nggak pegang, cuman yang ada di akun itu kan. Itu dalam bentuk tangkapan layar atau video memperlihatkan asusilanya. Cuplikan video. sedang berhubungan badan. Berarti akun yang dilaporin itu berarti sumber pertama yang menyebarkan itu. Ya. Bang, itu kan masih diduga mirip sama anaknya penyanyi ya? Ya, dugaan seperti itu. Ya, dugaan itu kan ini kan terjadi kejadiannya itu kan di tanggal 1 Juli ya. 1 Juli itu sudah viral berita itu. Jadi kita melihat di pemberitaan, karena kita ingin tahu betul, akhirnya kita mengecek di Twitter dan Telegram, dan itulah yang terjadi. Memang ada buktinya. Sampai ada kemungkinan yang di dalam video dilaporkan juga bang karena membuat konten atau video Ya, kita nggak tahu ya. Yang penting menyebarluaskan ini, yang membuat ini sehingga viral itu urusannya, tugasnya pas pihak kepolisian. Tugas kami membersihkan ini supaya jangan kejadian ini berulang-ulang gitu ya. Jangan ada lagi kayak gini agar baiklah negara ini. Bang, sebagai pemantau media sosial, hanya akun itu doang satu yang diduga menyebarkan video itu? Ada juga media sosial, jadi setelah itu berkembang ya. Ada lagi yang lain-lain seperti itu. Oh, berarti diduga dia adalah penyebar awal sehingga bisa menyebar ke media sosial ya. Apa nggak ada khawatir ntar takutnya yang si korban ini juga dipanggil gitu, maksudnya kan ini kan UU pornografi ya, yang menyebarkan dan juga yang membuat juga bisa kena kan? Nah, itu urusan penyidikan. penegak hukum nanti pengembangannya seperti apa,
kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa yang dilakukan oleh pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, yang jelas itu kalau nggak ada api kan nggak mungkin. Ini sebagai pemerhati anak dan perempuan, pada prinsipnya gini ya, siapapun korbannya, entah itu anak siapa, video ini tidak patut dan tidak pantas untuk dipublikasi, ya. Maka dari itu kami sebagai pemerhati media sosial, pemerhati perempuan dan anak, ya, membuat laporan ke kepolisian agar persoalan ini, masalah ini ditindaklanjutin dan video ini harus penyebar konten atau video ini harus diproses secara utuh. Harapan kami seperti itu ya. Jadi jangan kemudian ketika ada persoalan pribadi dan lain-lain itu kemudian di-share kemana-mana. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, jangan kemudian di-share di sosial media. Ini yang membuat citra atau generasi muda ini semakin rusak, semakin jelek. Maka dari itu kami membuat laporan guna ditindaklanjuti siapa yang melakukan, membuat, menyebarkan video ini. Nah, demikian. Ya. Artinya di sini ya kita minta untuk kami sebagai pemerhati media sosial. Jadi jangan ada lagi konten-konten seperti ini sehingga dimanfaatkan untuk menjadi ajang cari duit, ajang bisnis. Nah ini yang kita sangat-sangat miris sekali. Nanti yang rusak mental-mental generasi kita, anak-anak kita sebagai penerus bangsa ini akan bertambah rusak. Gitu. Jadi kita ingin supaya bermedsoslah yang baik dengan tata cara yang baik dengan penuh etika. Itu inti seperti itu. Bagus.